Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah putri orang-orang yang mulia, baik dari pihak ayah atau ibunya. Ayahnya adalah nabi terakhir, pemimpin dan suri tauladan kaum muslimin, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dan ibunya Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin yang bergelar Al-Kubra, sosok yang agung, salah seorang wanita penghulu surga. Fatimah dilahirkan beberapa saat sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul, yaitu yang memusatkan perhatiannya pada ibadah atau tiada bandingnya dalam hal keutamaan, ilmu, akhlak, adab, hasab, dan nasab. Ia juga mendapatkan julukan Az-Zahra yang cemerlang. Fatimah adalah putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling beliau cintai. Kakak-kakaknya adalah Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Zainab. Rasulullah pernah berkata tentang putri terkasihnya itu, "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkan aku, dan apa yang mengganggunya juga menggangguku." Fatimah dikenal sebagai seorang wanita termulia di dunia pada masanya. Dia seorang wanita yang mempunyai pertalian darah kenabian dan keturunan seorang yang terpilih, anak perempuan manusia yang termulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah ibu dua anak yang mulia, Hasan dan Husain. Keluarga Fatimah lah yang disebut Ahlul Bait oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Az-Zubair bin Bukar mengatakan, keturunan Zainab telah tiada dan telah sah riwayat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelimuti Fatimah dan suaminya serta kedua putranya dengan pakaian seraya berkata, "Ya Allah, mereka ini adalah ahli baitku, maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya." Menurut Ibnu Abdul Bar, Ali bin Abi Thalib menikahinya setelah perang Uhud. Kemudian Fatimah melahirkan Hasan dan Husain, Muhsinan, Ummi Kulsum, dan Zainab. Ali berkata, "Aku menikahi Fatimah, sementara kami tidak mempunyai alas tidur selain kulit domba untuk kami tiduri di waktu malam, dan kami letakkan di atas unta untuk mengambil air di siang hari. Kami tidak mempunyai pembantu selain unta itu." Ketika Rasulullah menikahkan Fatimah, beliau mengirimkan seekor unta, selembar kain, bantal kulit berisi ijuk, 2 alat penggiling gandum, sebuah timba, dan 2 kendi. Fatimah menggunakan alat penggiling gandum itu hingga melecetkan tangannya dan memikul kibrah atau tempat air dari kulit yang berisi air hingga berbekas di dadanya. Walau merupakan putri manusia termulia, namun Fatimah tak memiliki seorang pelayan. Ia mengerjakan sendiri semua urusan rumah tangganya. Tatkala Ali mengetahui banyak hamba sahaya telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata kepada Fatimah, "Alangkah baiknya bila engkau pergi kepada ayahmu dan meminta pelayan darinya." Kemudian Fatimah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, "Ada apa wahai putriku?" Fatimah menjawab, "Aku datang untuk memberi salam kepadamu." Ia merasa malu untuk meminta kepada ayahandanya, lalu pulang. Keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke rumahnya dan bertanya, "Apakah keperluanmu?" Fatimah diam. Lalu Ali bertanya, "Aku akan menceritakannya kepadamu wahai Rasulullah." Fatimah menggiling gandum dengan alat penggiling hingga melecetkan tangannya dan mengangkut kibrah berisi air hingga berbekas di dadanya. "Ketika hamba sahaya datang kepadamu, aku menyuruhnya agar menemui dan meminta pelayan darimu yang bisa membantunya guna meringankan bebannya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan pelayan kepadamu berdua. Sementara aku biarkan perut penghuni Sufah merasa kelaparan. Aku tidak punya uang untuk nafkah mereka, tetapi aku jual hamba sahaya itu dan uangnya aku gunakan untuk nafkah mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyayangi dan memuliakannya.
Keutamaan dan kebaikannya amat banyak. Dia adalah seorang yang sabar, taat menjalankan agama, baik, bersikap qanaah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Ali dan membela Fatimah ketika ada seseorang yang menyampaikan pada beliau bahwa Ali hendak meminang anak perempuan Abu Jahal. Kemudian Rasul berkata, "Demi Allah, jangan kau kumpulkan anak perempuan Nabi Allah dengan anak perempuan musuh Allah. Karena Fatimah merupakan bagian dariku. Aku akan merasa ragu apa yang dirasakannya ragu, dan aku akan merasa tersakiti bila dia merasa sakit." Ali pun meninggalkan niatnya untuk meminang putri Abu Lahab untuk menjaga perasaan Fatimah. Dia tidak jadi menikahinya. Baru setelah Fatimah meninggal dunia, Ali menikah lagi. Fatimah juga termasuk seorang mujahidah yang turut berjihad di medan perang, termasuk di Uhud. Ketika wanita-wanita sahabah keluar untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, Fatimah pun turut serta. Ketika ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terluka, ia memeluk dan mencuci luka-luka ayahnya dengan air, sehingga darah semakin banyak yang keluar. Tatkala melihat hal itu, Fatimah kemudian mengambil sepotong tikar, kemudian membakar dan membubuhkannya pada luka Rasulullah sehingga melekat dan darahnya berhenti keluar. Selain itu, Fatimah juga membantu kaum muslimin yang lain. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, suatu saat istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di tempat beliau. Lalu datang Fatimah sambil berjalan, sedang jalannya mirip dengan jalan ayahandanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau menyambut Fatimah seraya berkata, "Selamat datang putriku." Kemudian beliau menundukkan Fatimah di sebelahnya, lalu ia berbisik-bisik. Tiba-tiba Fatimah menangis dengan suara keras. Melihat kesedihannya, Nabi berbisik kepadanya kedua kalinya, maka Fatimah tersenyum. Setelah Rasulullah pergi, Aisyah berkata kepada Fatimah, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbisik kepadamu secara khusus di antara istri-istrinya. Kemudian engkau menangis. Apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu?" Fatimah menjawab, menyiarkan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah telah wafat, Aisyah kembali bertemu Fatimah dan berkata, "Aku mohon kepadamu, demi hakku yang ada padamu, ceritakanlah kepadaku apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu waktu itu." Fatimah pun menjawab, "Adapun sekarang maka baiklah. Ketika berbisik pertama kali kepadaku, beliau mengabarkan kepadaku bahwa Jibril biasanya memeriksa bacaan Al-Quran Rasulullah sekali dalam setahun, dan sekarang dia memeriksa bacaannya 2 kali. Maka kulihat ajalku sudah dekat. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Aku adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu," kata Rasulullah. "Maka aku pun menangis sebagaimana yang engkau lihat itu." Ketika melihat kesedihanku, beliau berbisik lagi kepadaku, "Wahai Fatimah, tidaklah engkau senang menjadi pemimpin wanita-wanita mukmin atau umat ini?" Maka aku pun tertawa seperti yang engkau lihat. Ketika menjelang wafatnya Rasulullah dan sakitnya bertambah berat, Fatimah berkata, "Alangkah beratnya wahai ayah." Nabi menjawab, "Tiada kesusahan atas ayahanda sesudah hari ini." Pada saat Nabi wafat, Fatimah merasa amat sangat sedih dan menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, kami sampaikan berita duka ini. Wahai ayahku, semoga Allah mengabulkan semua permintaan. Wahai ayahku, hanya surga Firdaus tempat yang layak." Setelah wafatnya sang ayah, Fatimah berpikir akan mendapatkan harta warisan, sehingga dia datang pada Abu Bakar dan meminta harta warisan Rasulullah. Abu Bakar memberitahukan padanya bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak meninggalkan warisan, tidak pula meninggalkan harta." Fatimah merasa kesal pada Abu Bakar, kemudian berdiam diri di rumahnya. Ketika ia jatuh sakit, Abu Bakar datang meminta izin untuk menjenguknya. Ali pun menemui istrinya dan berkata, "Wahai Fatimah, ini Abu Bakar datang meminta izin untuk bisa menjengukmu. Apakah kau senang bila aku memberinya izin?" tanya Fatimah. "Tentu aku senang," jawab Ali.
Kemudian Fatimah memberikan izin pada Abu Bakar untuk menjenguknya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak meninggalkan rumah, harta, keluarga, dan kerabat, kecuali mencari keridhaan Allah, Rasul-Nya, dan keridhaan kalian, Ahlul Bait." Ia telah meriwayatkan 18 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahihain diriwayatkan satu hadis darinya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dan riwayat Aisyah. Hadis dari Fatimah juga diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Ibnu Jauzi berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun di antara putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik meriwayatkan darinya selain Fatimah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.